Ya, Shalom Maranatha. Kembali lagi ke channel Solata BM Apologet. Hari ini kita akan membahas roh penghibur. Apakah seorang nabi? Nah, di sini kita kadang teman-teman kita dari seberang mengklaim bahwa roh penghibur itu adalah seorang nabi atau malaikat atau apa gitu ya. Di sini kita akan berbicara, berdiskusi mengenai apa itu roh penghibur. Tapi sebelumnya, mari saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami memulai dengan acara ini, mari kita tunduk kepala secara iman kita di dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa dan memuji dan memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa atas kemurahan-Mu Tuhan. Dari malam hingga hari ini Tuhan. Siang hari ini Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Engkau melindungi kami dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kehidupan yang tidak baik dalam dunia ini. Tapi kami yakin percaya, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sesuai dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Engkau tidak lalai dengan kami Tuhan. Engkau selalu menjanjikan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati siaran ini Tuhan, mulai dari awal hingga akhir, supaya siaran ini Tuhan selalu diberkati Tuhan. Ulurkan kepada saudara-saudara kami kasih karunia, kepada teman-teman kami yang jauh tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, hari ini kami akan membahas roh penghibur yang Engkau telah janjikan kepada kami, yaitu Roh Kudus. Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, saudara kami yang masih tertutup hatinya Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Aba, ya Bapa, Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jadi hari ini kita akan membahas roh penghibur ya. Ini banyak klaim-klaim dari saudara-saudara kita mengatakan bahwa roh penghibur itu seorang nabi. Nah, saya buka dulu ya dari Alkitab. Kita buka dulu dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14. Ya, supaya biar kita berbicara pakai dalil. 14 ayat 15 ya sampai selanjutnya ya. Kita dulu ya. Oke. Yesus menjanjikan penghibur. Baca dari ayat 15 ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak memiliki dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun aku hidup. Akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian di sini ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Lanjut ya, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ini harus kita bawa garis bawah ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, nah ini ayat 26 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku diberikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu perintah yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian firman Tuhan. Jadi hari ini banyak ya teman-teman masih bertanya sama Pak Bom, terutama dari saudara-saudara kita ya yang mengklaim-klaim, terutama yang mereka mengklaim ya bahwa Roh Penghibur itu adalah seorang nabi, ya, seorang nabi atau malaikat atau apa ya. Bagi saya itu sudah salah sekali ya. Karena kalau kita mau buka dalam Yohanes 14 tadi yang saya sampaikan, firman Tuhan katakan, Roh Penghibur itu melakukan apa yang kehendak Bapa maupun anak. Nah, kita kan percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dalam Kejadian 1, ayat 1, ayat 2, sampai 3. Pada mulanya Bapa, kemudian Roh Allah melayang-melayang di atas permukaan, kemudian Allah berfirman. Jadi Trinitas itu tidak tersurat, tapi tersirat. Ya, jadi mohon pemahaman bagi teman-teman. Marilah kita jangan berpikir bahwa Roh Penghibur itu adalah seorang nabi atau seorang malaikat atau utusan atau apalagi. Tidak. Yesus sudah pergi menjadikan tempat buat kita. Roh Kuduslah tidak bisa dilihat. Roh Kudus ada dalam diri kita, anak-anak yang percaya ya. Mari kita buka di dalam Efesus 1 ya, supaya kita paham. Nah, kita buka dulu ya. Kita buka dalam Efesus 1 ya. Efesus 1 ayat 13. Biar teman-teman, baik itu yang di luar ajaran Kristus maupun sama-sama kita ya. Nah ini ayat 13, di dalam dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi ayat ini sudah jelas ya. Kalau ada yang klaim-klaim bilang roh penghibur itu adalah seorang nabi, saya pikir kita akan membahas ya. Kita akan membahas semuanya. Jadi saya pikir itu aja. Tapi sebelumnya saya sampaikan, saya ajak dulu, kayaknya di Bestek sudah ada yang sudah masuk ya, kasih tanggapan. Saya kasih naik dulu ya, Pak. Ya, Shalom Pak Lobo, selamat siang. Shalom Maranatha. Shalom Maranatha, salam Maranatha. Shalom Pak Cengke. Shalom Maranatha. Shalom Maranatha. Nah ini dia, kata Maranatha ini siapa yang tidak percaya Tuhan Yesus ya siap dihukuman saja. Nah tema hari ini kita mengenai roh penghibur, Pak Cengke, Pak Lobo. Kira-kira gimana? Ya, mungkin saya duluan ya. Boleh. Silakan Pak Lobo. Ya, Roh Kudus itu memang roh yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga. Ya, dia berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada seluruh umat manusia, yaitu roh penghibur. Jadi Roh Kudus itu adalah roh suci, rohnya Tuhan, bukan nabi, ya, bukan malaikat, tetapi roh Elohim itu sendiri. Kalau kita baca Yohanes 16 ayat 13, Pak. Saya bacakan ya, Pak ya. 16 ayat 13 ya. Baik, saya bacakan ya, Pak ya. Bentar, Pak Lobo. Sampai 15, Pak. Ya. Ya. 15 ya. Saya baca ya. Boleh. Sebentar Pak ya, sebentar. Saya buka dulu. Biar teman-teman bisa. Yohanes. Jangan bilang kita ini ya. Ayat 13 Pak ya. Ya. Oke, haleluya. Oke, sudah di layar? Ya, saya baca ya Pak ya. Ya Pak, silakan. Firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jelas Pak ya? Amin. Jadi, kebenaran. Silakan. Roh kebenaran itu bukan si Muhammad ya atau Jibril. Iya. Bukan, Pak. Kalau itu orang sesat pikir. Dan saya kira Pak, orang-orang baru seberang dari Muslim itu Pak, mereka itu diajarkan dulu oleh kitab Injil yang ditulis oleh Warokah dalam dua bahasa itu, Ibrani dan Arab. Nah, inilah salah satu kesalahan besar yang terjadi di dunia Islam, sehingga mereka katakan bahwa Muhammad itu adalah Roh Kudus, bahwa Jibril itu ada Roh Kudus. Ini kan Injil yang kita minta kepada mereka pun mereka nggak bisa tunjukkan. Sedangkan kitab Injil yang ada di kita, yang ada di Kristen, itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu, itu adalah benar-benar firman Tuhan.
firman kebenaran. Dan Roh Kudus itu dijelaskan tadi adalah yang memimpin kita kepada kebenaran. Sedangkan Muhammad tidak memimpin kita kepada kebenaran, istrinya aja 13. Belum dari istri-istri tawanan. Ya kan? Begitu banyak. Jadi nggak mungkin lah Pak dia memimpin kepada kebenaran Pak. Karena dia itu manusia biasa, hasil dari hubungan suami istri, ya. Dia bukan Roh Kudus. Kalau Yesus itu kan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itulah dia adalah roh daripada Tuhan itu sendiri. Sang Firman yang telah mengambil rupa sebagai manusia, mengambil rupa sebagai anak manusia, diam di antara kita, ya. Dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan kabar yang memerdekakan kita dan mengajarkan kita kasih sayang satu dengan yang lain. Bahkan menunjukkan kepada kita surga yang abadi itu, Pak. Jadi kalau dikatakan Muhammad adalah sebagai Roh Kudus, saya menolak, Pak, berdasarkan dalih daripada Alkitab ini, Pak. Kemudian dikatakan Jibril juga Roh Kudus. Kita tidak tahu siapa Jibril itu. Jibril itu Muhammad sendiri tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dari orang lain, kata orang lain, baru dia tahu itu siapa itu Jibril. Dan saya yakin itu dari kitabnya Warokah yang ditulis dalam bahasa Arab itu. Jadi bukan dari Alkitab kita. Kalau di Alkitab kita itu adalah malaikat Gabriel yang memberita tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada Maria. Ya, jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Jadi sangat berbeda, Pak. Ya, itu tanggapan saya dulu, Pak. Silakan yang Pak Cengkeh mungkin. Oh iya, terima kasih. Ya, jelaslah berbeda. Muhammad sama dibilang Roh Kudus ya enggak lah. Dia kan kedagingan. Mintanya perang, kawin, nafsu. Ya berbeda lah itu. Roh Kudus itu kan kemana ya? Sifat-sifat Allah. Perlu ini dibahas ini Pak Bom ataupun Pak Lobo suatu saat supaya orang Kristen sadar apakah Roh Kudus atau Roh Allah itu masih ada dalam diri mereka. Nggak akan mungkin kita bisa berhasil melawan dunia ini kalau tidak ada Roh Allah, Roh Kudus yang menguasai diri kita. Kedagingan yang sudah tercemar dosa dari Adam pasti setiap hari, setiap saat, setiap detik akan selalu membawa kita ke daging atau ke nafsu-nafsu dunia. Jadi jelaslah itu sangat berbeda sekali di kitab sebelah sama orang Kristen. Tapi juga harus kita sadarkan juga orang Kristen juga. Supaya menang melawan dunia ini harus ada Roh Allah. Roh Allah itu yang memimpin kita kehidupan yang kemana, apa yang Allah inginkan dalam diri kita kan. Kasih ataupun supaya kita turut pada Bapa kita di surga. Demikian dulu Pak Bom. Iya, jadi Pak Lobo, sesuai Pak Lobo sampaikan dengan lanjut Pak Cengkeh. Ya. Jadi kalau kita bahas mengenai inilah, mungkin silakan yang mau bertanya, teman-teman ya, yang mungkin mengatakan bahwa roh penghibur itu adalah firman yang baru lagi ya, atau manusia menyelamatkan. Saya pikir itu sangat jauh sekali, karena mari kita buka di ini ya. Tadi Pak Lobo sudah baca ayat Yohanes 16 ya, 12-13 ya, 14 sampai 15 ya. Ya, betul. Nah, jadi ada poinnya tadi itu. Coba ya kita buka di sini, kita bahas ya. Ini sangat harus memang dijelaskan benar-benar, karena di sini ayatnya kan katakan di sini ayat 13 ya. Ini dikatakan ya, tetapi ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Amin. ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini ayat 15 ini, Pak. Ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kalau memang dari seberang katakan diterima, pertanyaan saya cuma satu. Nah, di dalam Matius 22, nah ini Pak, kita bahas ya. Ya. Ini kan, Yesus kan katakan bahwa semua yang aku punya, aku beritakan dari Bapa. Berarti kita harus kembali lagi Pak, di dalam ini, Matius 22 ini. Ini hukum yang terutama dengan hukum yang utama ini Pak. Ini, Ya. apakah seorang nabi, manusia, Yesus kan sudah katakan sudah menggenapi Pak. Apakah Ya. ada orang yang menggenapi lagi hukum Taurat? Sedangkan di seberang kan mereka nggak mengenal hukum Taurat Pak. Nah ini ya. Betul. Nah, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ini hukumnya dari 1 sampai 4. Ya, jangan ada padamu Allah lain, ya. Jangan membuat patung bagimu, kuduskan hari Sabat, ya. Di sini sampai 4 dia 4. Jadi nanti di yang kedua ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, pertanyaannya, apakah seorang Roh Kudus yang mereka katakan bilang seorang nabi, apakah itu bisa melakukan hal ini? Ini kan sudah digenapi. Jadi mereka kan tidak melakukan 10 hukum Taurat, Pak ya, Pak Lobo ya. Betul. Jadi saya pikir kita baca aja dari Keluaran 20 ya. Kita buka Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ya. Nah, tapi ya kita lihat dulu 10 hukum Taurat itu. Coba Pak Lobo baca dari Keluaran 20 ayat 1 Pak Lobo. Keluaran ya, 20. Keluaran 20 ya. Ayat 1. Ya, Keluaran ya. 20 ayat 1, firman Tuhan berkata, lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Ayat 1-nya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Akulah Tuhan. 10 firman Tuhan, Pak. Ini perikopnya ya. Lanjut, Ya. Pak. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lanjut ya. Pak Bom. Halo? Lanjut, Pak, sampai ayat 17, Pak. Oke. Tetapi, ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Ya. Sebab yang akan memandang kesalahan orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Elohimmu, maka janganlah melakukan segala sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat, menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu. 13. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terus, lanjut. Sudah sampai 17. Sudah Pak Lopo, terima kasih banyak.